Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Sayudi dengan NIM B10211911160. Nah, pembuatan video ini dengan tujuan akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Pak Bintoro mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, di sini soalnya yakni disuruh menjawab tentang perusahaan dagang dari jurnal umum sampai laporan keuangan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan jurnal umum metode periodik. Sebelumnya saya akan menjelaskan kasus-kasus dalam transaksi tersebut. Selama bulan Desember 2020, Waserba 81 mencatat transaksi di bawah ini. Perusahaan menggunakan metode perpetual atau periodik untuk mencatat transaksi terkait barang dagangan. Nomor 1, pada tanggal 1 Desember, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Maka akunnya di sini beban sewa pada kas sebesar 2.400. Yang kedua, pada tanggal 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Jurangan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10, N/30 freight on board atau FOB shipping point sebesar 21.600. Maka di sini akunnya pembelian pada utang dagang sebesar 21.600. Nah, di sini akunnya kurang lebih sama dengan perusahaan jasa. Jadi mungkin tidak perlu dijelaskan lagi. Lanjut ke nomor 3. Pada tanggal 4 Desember, membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Maka akunnya di sini beban kirim penjualan pada kas sebesar Rp500. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan akun yang nomor 2 tadi. Di sini kan ada kredit 2/10, N/20. Maksudnya di sini kredit 2/10 di sini apabila kita membayar 10 hari setelah transaksi, maka di sini kita mendapat potongan sebesar 2%. Nah, maksud N/30 di sini jatuh tanggal temponya itu selama 30 hari. Maksudnya begitu. Lanjut akun yang nomor 4. Pada tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping senilai 8.500. Nah, maka akunnya di sini kas pada penjualan sebesar 8.500. Lanjut akun yang nomor 5. Pada tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar Rp8.900 tanpa diskon penjualan. Maka akunnya di sini kas pada piutang dagang sebesar Rp8.900. Kalau ini kurang lebih dengan perusahaan jasa. Akun yang nomor 6, pada tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualannya 16.000. Maka akunnya di sini kas beban pokok penjualan pada penjualan sebesar 11.200 di kas, 16.000 di beban pokok penjualan
pada penjualan sebesar 27.200. Lanjut akun yang nomor 7. Pada tanggal 12 Desember, melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Maka akunnya di sini utang dagang pada kas pada diskon pembelian. Utang dagang sebesar 21.600 pada kas 21.168 pada diskon pembelian 432. Nah, di sini kok kenapa ada diskonnya? Nah, di sini kita kan pada tanggal 3 Desember membeli 50 lusin batik secara kredit. Nah, si penjual kan memberikan termin 2/10 dan N/30. Nah, maksudnya di sini kita itu membeli pada 10 hari setelah transaksi. Maka otomatis kita mendapat diskon jika kita membayar 10 hari lebih awal. Nah, kita di sini mendapatkan diskon sebesar 2%. Lanjut akun yang nomor 8. Pada tanggal 14 Desember, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 dengan tanggal 6 Desember seharga 1.500. Maka di sini akunnya retur penjualan pada piutang dagang sebesar 1.500. Di sini piutang dagang karena si pembeli membelinya dengan hutang. Lanjut akun yang nomor 9. Membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Maka akunnya di sini beban iklan pada kas sebesar 2.600. Lanjut akun yang nomor 10. Pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Nah, maka akunnya di sini kas diskon penjualan pada piutang dagang. Kasnya sebesar 6.860, diskon penjualannya 140 pada piutang dagang sebesar 7.000 rupiah. Di sini kenapa juga terdapat diskon pada akunnya. Nah, karena tadi kan pada tanggal 6 Galeri Hatmini itu membeli secara kredit dan terminnya 2/10 N/30. Nah, Galeri Hatmini ini membayar 10 hari setelah transaksi, maka otomatis Galeri Hatmini ini mendapat potongan harga atau diskon sebesar 2%. Nah, di sini kok piutang dagangnya ada 7.000. Karena pada tanggal 14 Galeri Hatmini itu meretur barangnya sebesar 1.500. Awalnya yang 8.500 menjadi 7.000. Otomatis 8.500 itu dikurangi 1.500 dan hasilnya 7.000. Lanjut akun yang nomor 11. Pada tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Maka akunnya di sini pembelian pada kas sebesar 11.800. Lanjut akun yang nomor 12. Pada tanggal 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arista sebesar Rp9.000 tanpa mendapat diskon. Maka akunnya di sini utang dagang pada kas sebesar Rp9.000. Lanjut akun yang nomor 13.
pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10, FOB shipping point senilai Rp26.000. Maka di sini akunnya piutang dagang pada penjualan sebesar Rp26.000. Lanjut akun yang nomor 14, piutang dagang. Lanjut akun yang nomor 14. Pada tanggal 21 Desember, untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar Rp1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Maka akunnya di sini piutang dagang pada kas karena kas kita berkurang sebagai untuk menalangi dari butik Konstantia tersebut. Lanjut akun yang nomor 15. Pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar Rp17.600 tanpa diskon penjualan. Maka akunnya di sini kas pada piutang dagang sebesar Rp17.600. Nah, di sini tidak diberikan diskon, maka nilainya tetap Rp17.600. Lanjut akun yang nomor 16. Pada tanggal 21 Desember, membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10, N/30 FOB destination sebesar Rp20.000. Maka akunnya di sini pembelian pada utang dagang sebesar Rp20.000 karena di sini kita berhutang dengan termin 1/10, N/30. Lanjut akun yang nomor 17. Pada tanggal 24 Desember meretur 4 lusin kemeja batik yang dibeli pada tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Nah, maka akunnya di sini utang dagang pada retur pembelian. Kenapa kok di sini terdapat utang dagang dan retur pembelian? Karena kita ini membeli baju batik itu secara utang dan kita ini mengembalikan sebesar 4 lusin. Maka yang berpengaruh di sini adalah utangnya akan berkurang dan terjadilah retur atau pengembalian di sini sebesar Rp2.000. Lanjut akun yang nomor 18. Pada tanggal 26 Desember menerima retur barang dari Ibu Evelina dan membeli retail yang sudah membayar tunai sebesar Rp1.200. Maka akunnya di sini retur penjualan pada kas sebesar Rp1.200. Lanjut akun yang nomor 19. Pada tanggal 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan dan staf administrasi sebesar Rp7.600 untuk penjualan dan staf administrasi sebesar Rp4.800. Maka akunnya di sini beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi pada kas. Beban gaji penjualan sebesar Rp7.600 pada gaji administrasi sebesar Rp4.800 pada kas sebesar Rp12.400.
Lanjut akun yang nomor 20. Pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko, kantong, pembungkus, kertas truk, label harga, dan lain-lain sebesar Rp800. Maka akunnya di sini perlengkapan toko pada kas sebesar Rp800. Lanjut akun yang nomor 21. Pada tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusatya dengan termin kredit 2/10, N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Maka akunnya di sini piutang dagang pada penjualan sebesar Rp18.750. Lanjut akun yang nomor 22. Menerima pelunasan pada tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Maka akunnya di sini kas dan diskon penjualan pada piutang dagang. Karena di sini butik Konstantia membayar 10 hari lebih awal dari jatuh temponya, maka akan mendapatkan diskon sebesar 1%. Lanjut akun yang nomor 23. Pada tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Maka akunnya di sini utang dagang pada kas pada diskon pembelian. Nah, di sini juga terdapat diskon karena kita membayar 10 hari lebih awal dari termin kreditnya, maka kita mendapatkan 1% diskon sebesar Rp200. Maka akunnya di sini utang dagang sebesar Rp20.000 pada kas Rp19.800 pada diskon pembelian sebesar Rp200. Nah, di sini terdapat total jurnal umum sebesar Rp268.450 di debit dan di kreditnya. Lanjut ke buku besar. Di buku besar kita menjumlah dari kas sampai akhir akun. Yang pertama kas. Yang pertama di kas kita menambahkan jumlah saldo pada tanggal 1 Desember. Kita tambahkan di sini sebesar 21.175 dan ditambahkan dengan akun-akun yang tadi di jurnal umum. Maka hasilnya di sini Rp17.207 di debit. Nah, lanjut juga sama di piutang dagang kita tambahkan di neraca saldo pada tanggal 1 Desember sebesar Rp51.300 dan ditambahkan akun di jurnal umum tadi, transaksi di jurnal umum tadi, maka hasilnya di sini Rp36.150. Dan kenapa nanti hasilnya seperti ini semua? Karena hasil di debit atau di kredit, hasil di debit dikurangi hasil yang di kredit ataupun sebaliknya. Lanjut yang ketiga, persediaan barang dagang 187.200 dan di asuransi dibayar di muka sebesar
5.625. Dan lanjut di perlengkapan toko, hasil saldonya 4.600. Dan di peralatan toko, saldonya 156.500. Dan diakumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900. Dan di peralatan kantor sebesar 60.000 rupiah. Lanjut diakumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20.000 rupiah di kredit. Lanjut di utang dagang sebesar 21.200 rupiah di kredit. Dan di utang gaji kosong, di beban yang masih harus dibayar masih kosong juga, belum ada transaksi. Dan di utang bank sebesar 40.000 rupiah di kredit karena kita masukkan saldo pada tanggal 1 Desember. Dan utang dagang masih kosong, modal saham sebesar 50.000 rupiah di kredit. Dan saldo laba pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar 135.100 rupiah sebesar di debit. Dan dividen sebesar 45.000 rupiah di debit. Penjualan 1.154.150 rupiah di kredit. Dan retur penjualan sebesar 33.600 rupiah di debit. Dan diskon penjualan sebesar 20.200 di debit. Dan pembelian sebesar 589.900 di debit. Dan retur potongan pembelian sebesar 10.500 di kredit. Dan diskon pembelian sebesar 9.932 di kredit. Dan beban kirim pembelian sebesar 16.100 di debit. Lanjut, beban pokok penjualan sebesar 16.000 di debit. Beban gaji penjualan 119.200 rupiah di debit. Beban sewa 30.300 di debit. Dan beban depresiasi peralatan kantor masih belum ada transaksi. Dan beban perlengkapan toko juga belum ada. Dan beban kirim penjualan sebesar 10.600 di debit. Beban listrik, air, telepon toko sebesar 13.200 di debit. Beban penjualan dan lain-lain sebesar 4.200 di debit. Beban gaji administrasi sebesar 55.400 di debit. Beban iklan 29.600 di debit. Dan beban depresiasi peralatan kantor masih belum ada transaksi. Dan beban asuransi juga belum ada. Lanjut ke beban listrik, air, telepon kantor sebesar 6.600 rupiah di debit. Dan beban bunga belum ada. Beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 rupiah di debit. Lanjut ke daftar saldo. Nah, di neraca saldo ini kita mengumpulkan, atau menggabungkan dari buku besar yang telah kita hitung tadi. Maka hasilnya di sini seperti ini. Kita jumlahkan semua, lalu kita akan mendapatkan hasil akhir atau totalnya sebesar 4
sebesar Rp1.459.782 di debit dan di kredit. Maka di sini sudah balance. Jadi kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian ini terdapat informasi penyesuaiannya. Nah, yang pertama di sini ada hasil perhitungan fisik. Persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp196.238. Selisih persediaan disesuaikan dengan akun harga pokok penjualan. Maka di sini penyesuaiannya adalah ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang sebesar 187.200 pada persediaan barang dagang sebesar 187.200 dan persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi. Nah, di sini di awalnya ada 187.200. Nah, kita itu mengambil dari daftar saldo pada tanggal 1 Desember di sini. Terdapat persediaan barang dagangnya 187.200. Nah, kita menjadikan ikhtisar laba rugi. Lanjut ke penyesuaian yang kedua. Asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang mulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Maka di sini beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, akunnya di sini beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.875. Nah, kenapa di sini 1.875 sedangkan pada transaksi asuransi itu sebesar 5.625. Nah, alasannya karena di sini perhitungannya hanya setahun saja. Maka 5.625 ini dibagi 3. Maka hasilnya sebesar Rp1.875. Selanjutnya penyesuaian yang ketiga. Hasil perhitungan fisik perlengkapan atau barang habis dipakai toko seperti kantong, pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar Rp1.500. Maka penyesuaiannya di sini beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar Rp3.100. Oh, kenapa Rp3.100? Karena di sini sudah dijelaskan di penyesuaiannya saldo akhirnya sebesar Rp1.500, sedangkan perlengkapan di neraca saldo sebelum penyesuaian sebesar Rp4.600. Maka Rp4.600 itu dikurang dengan Rp1.500, maka hasilnya Rp3.100. Lanjut yang nomor 4. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisanya Rp5.300 dan menghitung penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, maka akunnya di sini beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi peralatan toko. Nah, sebesar Rp1.700. Nah, kenapa di sini hasilnya Rp1.700? Di sini kan sudah ditulis dengan estimasi
pakai 8 tahun rupiah dengan nilai sisanya itu Rp5.300. Nah, kita kembali ke neraca saldonya. Kita lihat neraca saldonya di sini berapa peralatannya. Nah, untuk saldo sebelum penyesuaiannya itu sebesar Rp156.500. Maka akan dibagi dengan tahunnya. Yang pertama itu caranya 156.500 itu dikurang nilai sisa sebesar Rp5.300 dan hasilnya itu nanti dibagi 8 tahun, maka hasilnya itu sebesar Rp1.700. Lanjut ke akun yang nomor 5. Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Maka kita itu kembali ke neraca saldo sebelum penyesuaiannya, yaitu di peralatan kantor sebesar Rp60.000 dibagi masa pakainya sebesar 4 tahun. Maka hasilnya sebesar Rp15.000. Lanjut ke akun yang nomor 6. Membayar gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri dari 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Maka akunnya di sini beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi pada utang gaji. Nah, di sini beban gaji penjualan 1.200. Kenapa? Di sini kan terdapat staf penjualan itu 6 orang dan gajinya 50 per hari. Dan kita bekerja selama dari tanggal 28 sampai 31 selama 4 hari, maka 4 hari itu dikalikan 50 terus dikalikan 6 orang staf tersebut menjadi 1.200. Begitu juga dengan gaji administrasi sebesar 800. Dan kenapa dapat 800? Caranya kurang lebih seperti tadi. Dan di sini berpengaruh pada utang gaji karena belum dibayar sebesar Rp2.000. Lanjut akun yang nomor 7. Tagihan listrik dan telepon bulan Desember baru diterima awal Januari 2021. Total tagihan 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Nah, di sini maka akunnya beban listrik air telepon toko sebesar 1.365 dan beban listrik air telepon kantor sebesar 455 pada beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820. Nah, di sini kenapa terdapat dua bagian? Karena di sini di akunnya sudah dibagi untuk pemakaian toko itu 75% dan pemakaian kantor sebesar 25%, maka hasilnya seperti ini. Lanjut akun yang nomor 8.
Utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus. Dan cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2021. Nah, akunnya di sini beban bunga pada utang bunga. Nah, sebesar Rp1.500. Nah, kenapa di sini dapat Rp1.500? Karena kita ketahui pada pada saldo sebelum penyesuaian, kita mempunyai utang bank sebesar Rp40.000. Nah, caranya gimana untuk menentukannya? Nah, di dalam soal kita diberi utang dari bank itu dengan bunga 9% per tahunnya selama 2 tahun. Nah, cara ngitungnya begini. Kita mempunyai utang kepada bank Rp40.000, bunganya 9% per tahun. Maka Rp40.000 itu dikalikan 9%. Dikalikan 9%, maka hasilnya sebesar Rp3.600. Nah, selanjutnya jadi bunganya itu Rp3.600 untuk per tahunnya. Maka Rp3.600 itu dibagi 12 atau setahun atau 12 bulan. Maka hasilnya di sini sebesar Rp300. Lalu, kenapa dapat 1.500? Jadi, kita menggunakan barang itu selama 5 bulan. Terus, perhitungannya itu selama 5 bulan sejak pencairannya dari Agustus sampai Desember. Maka kita kalikan selama 5 bulan. Maka hasilnya sebesar Rp1.500. Maka totalnya di sini jurnal penyesuaiannya Rp410.433 di debit dan di kredit. Di sini sudah balance. Lanjut kita ke buku besar. Nah, buku besar di sini kita hanya mencatat yang disesuaikan saja. Di sini terdapat persediaan barang dagang sebesar Rp196.238 di debit dan asuransi dibayar di muka Rp3.750 di debit dan perlengkapan toko sebesar Rp1.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp20.600 di kredit. Lanjut ke akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp35.000 di kredit dan utang gaji sebesar Rp2.000 di kredit. Dan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.820 di kredit, utang bunga Rp1.500 di kredit, beban gaji penjualan Rp120.400 di debit, beban depresiasi peralatan toko Rp1.700 di debit, beban perlengkapan toko Rp3.100 di debit, beban listrik, air, telepon toko Rp14.565 di debit, beban gaji administrasi Rp56.200 di debit, beban depresiasi peralatan kantor Rp15.000, beban asuransi Rp1.875
di debit, beban listrik, air, telepon kantor Rp7.055 di debit, dan beban bunga sebesar Rp1.500 di debit. Lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaiannya. Nah, di sini kita kumpulkan dari hasil penyesuaiannya, kita sesuaikan semua, maka di sini terjadi perubahan totalnya yang awalnya sebesar 1.459.782 menjadi Rp1.678.40. Di sini sudah balance juga. Lanjut kita ke kertas kerja atau neraca lajur. Nah, di sini ini kita kumpulkan dari awal dari daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, kita kumpulkan di sini semua. Nah, setelah kita kumpulkan, kita jumlahkan semua. Nah, di sini kita temukan laba bersihnya di antara laporan laba rugi dan laporan keuangannya kita jumlahkan. Nah, di sini yang merah ini merupakan laba bersihnya sebesar Rp209.125. Nah, lanjut ke laporan keuangannya. Nah, di sini terdapat beberapa transaksi, beberapa laporan. Yang pertama yakni laporan laba rugi. Nah, di sini untuk menghitung laporan laba rugi kita harus memasukkan pendapatannya dulu. Nah, di sini pendapatannya masukkan penjualan dikurang retur dan potongan penjualan, maka hasilnya di sini untuk hasilnya di sini sebesar penjualan bersihnya sebesar Rp100.350. Nah, kita lanjut ke menghitung HPP-nya. Nah, HPP-nya di sini kita masukkan persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban kirim pembelian. Lalu kita tambahkan dan retur pembelian dan dikurang retur pembelian dikurang diskon pembeliannya. Terus kita mendapatkan hasil pembelian bersih sebesar Rp585.568 dan kita dapatkan hasilnya di sini barang dagang yang tersedia untuk dijual sebesar Rp772.768 dan persediaan barang dagang akhir dikurang persediaan barang dagang akhir, maka HPP-nya kita dapatkan di sini sebesar Rp576.530. Maka di sini kita dapatkan juga hasil laba brutonya. Laba brutonya 1.100.350 dikurang 576.530, maka hasilnya di sini 523.820. Lanjut ke beban usaha. Beban usaha di sini kita harus memasukkan beban-beban penjualan, termasuk beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban sewa, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik, air, telepon toko, beban iklan, beban penjualan lain-lain. Nah, kita totalkan di sini mendapatkan Rp230.465.
Lanjut kita masukkan beban administrasi. Di sini terdapat beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, telepon kantor, beban bunga, beban administrasi, lain-lain. Maka kita dapatkan di sini 84.230. Maka total beban usaha di sini sebesar 314.695 rupiah. Maka kita kurangkan laba brutonya dikurang total beban usaha, maka hasilnya di sini menjadi laba bersih sebesar 209.125. Lanjut ke laporan perubahan modal. Untuk perubahan modal di sini kita masukkan saldo awal sebelum jurnal umum, yakni modal saham, saldo laba. Maka totalnya di sini sebesar 185.100 rupiah ditambah laba bersih di kertas kerja. Di sini tertulis 209.125 dan dikurang dividen di kertas kerja sebesar 45.000 dikurang ya. Maka hasilnya di sini sebesar 349.225 rupiah. Dan yang terakhir kita ke laporan keuangannya. Di sini terdapat aset atau aktiva dan liabilitas dan atau pasifa. Liabilitas dan ekuitas. Di sini kita untuk menemukan aset kita terdapat aset lancar dan aset tetap atau aktiva lancar, aktiva tetap. Nah, anggota aktiva lancar di sini ada kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan toko. Kita jumlahkan lalu menghasilkan 254.845. Dan aset tetapnya terdapat peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor. Kita jumlahkan di sini semua, maka kita mendapatkan hasil aset tetapnya sebesar 160. Lalu kita totalkan aset kita di sini dari aset lancar dan aset tetap sebesar 415.745 rupiah. Nah, kita lanjut ke liabilitas dan ekuitas. Di sini liabilitas atau pasifa. Nah, ini ada utang lancar atau liabilitas lancar. Di sini terdapat utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bank, dan utang bunga. Lalu kita totalkan di sini menghasilkan 46.520 dan untuk liabilitas jangka panjangnya di sini utang banknya sebesar 20.000 rupiah. Kenapa? Karena kita itu utang banknya hanya 2 tahun saja. Maka di sini hasilnya 20.000 rupiah. Untuk total liabilitas di sini sebesar 66.520. Lanjut kita ke ekuitas. Nah, di sini ekuitas ini terdapat modal saham dan saldo laba. Lalu kita totalkan sebesar 185.100 rupiah. Lalu kita jumlahkan dengan liabilitas dengan hasil total akhir liabilitas dan ekuitas sebesar 251.620. Sekian video jawaban yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.